Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal khalqa liya'buduh wa abana ayatihi liya'rifuhu wa sahhal lahum tariqa wal wusul in wusuli ilayhi liyasiluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar bagi seorang hamba. Demikian pula dengan nikmat kesehatan, keamanan dan rezeki yang mencukupi. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya hingga kelak di hari kiamat, di hari akhir nanti kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk teruslah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk upaya yang sungguh-sungguh yang dapat kita lakukan untuk menjadikan diri kita yang bertakwa, yakni dengan berusaha meningkatkan kuantitas amal soleh kita. Asa yang diharapkan dari upaya itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala dapat kiranya menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 hewan kecil yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surat, yakni An-Namal yang artinya semut, Al-Ankabut yang artinya laba-laba, dan An-Nahal yang artinya lebah. Ketiga hewan ini memiliki karakter yang berbeda dan khas yang dapat dijadikan sebagai ibrah atau kiasan dari kehidupan manusia. Adapun yang pertama, surat An-Namal atau semut merupakan surat Makkiyah yang menceritakan kisah tentang sikap Fir'aun, juga Nabi Sulaiman
yang memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun sebelum dan sesudahnya. Dan juga kisah Nabi Sulaiman dan segerombolan semut yang berusaha menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh tentara Nabi Sulaiman. Serta kisah seorang raja wanita yang berusaha menyogok Nabi Sulaiman demi mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Semut adalah hewan kecil yang memiliki karakter berkelompok dan menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti. Hewan ini dapat menghimpun makanan untuk masa yang cukup lama, meskipun ia sendiri belum tentu dapat menikmatinya. Dari konotasi negatif, deskripsi tersebut dapat ditujukan buat mereka yang senantiasa menghabiskan hari-harinya hanya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, dalam benaknya hanya tersimpan materi, dan materi. Walaupun materi tersebut terkadang ia sendiri tidak dapat menikmatinya. Mereka lupa bahwa harta yang dikumpulkan tidak akan dapat memberikan kepuasan terhadap jiwanya. Mereka tidak sadar bahwa harta tersebut akan diperiksa, ditanya dalam mahkamah akhirat. Bahkan mereka menjadi lalai kepada zat yang memberikan dan menitipkan harta tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yakni surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Laba-laba adalah hewan yang membuat perlindungan dan sekaligus sebagai tempat mencari makanan, yakni lewat sarangnya. Meskipun sarangnya adalah tempat yang rapuh dan tidak dapat melindunginya, para peneliti mengemukakan bahwa sarang laba-laba dalam kondisi normal hanya mampu bertahan selama 1 hari saja. Al-Ankabut atau laba-laba merupakan perumpamaan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang musyrik yang percaya kepada sesuatu yang disembah selain Allah. Padahal sesembahan mereka tidak dapat melindungi dan menolong mereka dari azab Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina takhuzu min dunillahi awliya kamasalil ankabut attakhazat bainana wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Amsal tersebut pada dasarnya menyuruh manusia untuk berfikir sekaligus memberikan penjelasan agar seyogianya. Jangan sekali-kali manusia membuat dan menjadikan tempat sandaran kepada sesuatu yang rapuh. Mereka yang mencari perlindungan dan bantuan kepada selain Allah, samalah artinya seseorang yang menjadikan rumah laba-laba untuk mencari perlindungan dari teriknya mentari, terhindar dari tiupan dinginnya angin, dan lari dari terpaan hujan yang membasahi. Tentulah hal itu suatu hal yang mustahil dan sia-sia belaka. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah surat An-Nahl atau lebah. Merupakan hewan kecil yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai makhluk yang luar biasa. Apa yang dimakannya adalah baik, seperti saripati bunga, dan yang keluar dari perutnya juga baik, yakni berupa madu, yang bermanfaat sebagai obat bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha saraban mukhtalifan alwanuhu fihi sifaa'un linnas inna fi zalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kita sering menemukan karakter manusia bermental seperti semut yang sibuk mencari harta meskipun dia sendiri belum tentu bisa menikmatinya. Ada pula manusia bermental laba-laba yang seringkali mencari tempat pertolongan dan perlindungan selain Allah. Mereka senantiasa lalai dan melupakan Allah. Dan demikian kita juga tidak jarang menemukan manusia yang berkarakter lebah. Apa yang dia buat dan dia lakukan bermanfaat buat umat manusia. Apa yang keluar dari mulutnya senantiasa memberikan kesejukan bagi yang mendengarnya. Kalimat-kalimat yang terucap bak mutiara yang setiap orang ingin mengambil dan mendapatkan manfaat darinya. Itulah karakter orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang seperti ini dimanapun ia hinggap, dimanapun ia berada, dimanapun ia menetap, akan menjadi pengaruh, peneguh, bukan menjadi pemata. Akan menjadi perekat, bukan pemisah. Akan menebar harum yang semerbak, bukan aroma yang memabukkan. Akan membawa keberkahan, bukan membawa kelaknatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sejatinya kita jadikan diri kita orang yang paling bermanfaat dalam kehidupan, yang dalam istilah agama sering kali disebut dengan nafi'ul li ghairihi, atau bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, Hasan Al-Banna memasukkan nafi'ul li ghairihi sebagai salah satu karakter yang harus dimiliki oleh umat Islam. Dari ketiga karakter hewan yang telah dijelaskan di atas, coba tanyakan dan cross-check diri kita masing-masing. Kemana arah dan afiliasi diri ini? Jika arah diri ini sesuai makna hakiki penciptaan manusia, yakni ibadah kepada Allah, maka pertahankan dan tingkatkan. Namun jika arah diri justru berlawanan dan mengarah kepada pembangkangan dan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah putar haluan agar tidak menyesal yang tidak berkesudahan di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk dapat berkarya serta memberikan karya terbaik yang kita miliki untuk kemaslahatan umat, dan dapat menjaga dan menghindari diri kita dari karakter-karakter mafasik atau perusak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul
وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.